Nah, kemudian termasuk orang yang bertakwa, wa addau mafturidu alaihim. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban. Allah tidak berbicara masalah sunnah dulu, yang wajib. Laki-laki sholat 5 waktu di masjid. Ingat ya, di masjid. Apalagi kalau kita berbicara kondisi normal. Kemudian menunaikan puasa Ramadan, membayar zakat, haji kalau dia mampu. Ini kewajiban-kewajiban agama. Ditambah kalau dia perempuan, menjaga kehormatan diri, menutup aurat dengan sempurna. Itu wajib hukumnya, Bu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan akhlak, tidak ada hubungannya. Kalau ada perempuan, dia menutup aurat, akhlaknya buruk, dia kena di dosa akhlak yang buruk. Jilbabnya dia benar dia jilbabnya. Karena itu kewajiban yang terpisah. Ada orang akhlaknya bagus, tapi dia tidak menutup aurat, tetap dia mendapatkan pahala ketika dia berbuat baik. Tapi sepanjang dia tidak menutup aurat, dia kena di dosa yang itu. Karena datang iblis menggoda sebagian wanita. Percuma Anda berjilbab, tapi mulut tidak bisa dikontrol. Gak ada kalimat percuma, tidak ada. Karena ini adalah perintah agama. Kalau kita mendapatkan seorang wanita menutup aurat sempurna, tapi akhlaknya buruk, itu dianya. Tapi syariat jilbab tetap diwajibkan bagi setiap muslimah. Maka entah berapa besar dosa seorang ayah, dosa seorang ibu yang membolehkan anaknya tidak menutup aurat. Entah berapa besar dosanya itu, Pak. Apalagi ayah ibunya mendukung. Dan ini bukan sesuatu yang tidak ada, Bu. Ada, banyak. Ketika anaknya pacaran, tidak menutup aurat, dibolehkan sama orang tuanya. Rusak. Nanti giliran orang tuanya dapat hidayah, curhat sama ustadz. Ustadz, semenjak saya ngaji, saya nyuruh anak saya kajian, dia tidak mau. Banyak orang tua tidak adil. Dulu dia yang mengajarkan anaknya rusak dengan agama. Ketika dia dapat hidayah, dia nggak sabar untuk berjuang memberikan penjelasan kepada anaknya. Banyak orang tua begitu. Tadinya orang tuanya suka musik, suka nyanyi, suka joget-joget, dapat hidayah. Anaknya belum. Terus tiba-tiba anak disalahkan terus. Padahal anak tumbuh seperti itu karena dulu orang tuanya mendidik salah. Maka orang tua ketika melihat anaknya tidak mau mentaati Allah, salahkan diri kalian sendiri dulu. Baru salahkan anak itu kalau dia tidak mau kembali ke jalan Allah. Salah kita sebagai orang tua. Nah, ini kewajiban bagi wanita perlu diperhatikan nih. Apalagi bagi para wanita itu kewajibannya banyak, bukan hanya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah rukun Islam. Termasuk kewajiban seorang istri, ibu-ibu, patuh dan taat kepada suami selama tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ini susah nih kayaknya. Ini poin yang terkadang banyak wanita gagal. Banyak wanita gagal di sini. Karena Nabi yang mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Nabi mengatakan kebanyakan wanita tempatnya dalam neraka, kata seorang budak yang berkulit hitam, "Ya Rasulullah, kenapa mereka dalam neraka? Apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah?" Kata Nabi, "Yakfurnal ashir." Mereka bersyukur sama Allah, tetapi mereka tidak pernah bersyukur dengan kebaikan-kebaikan suami mereka. Ini ingat jemaah sekalian. Makanya prestasi seorang wanita, kata para ulama, ketika dia mampu membuat suaminya betah di rumah. Rasul kita dalam suri Tauladan, beliau disebutkan dalam kisah kehidupan beliau, Rasul itu kalau tidak ada keperluan yang harus dikerjakan di luar rumah, beliau pasti di rumahnya.
dapatkan biografi Nabi nongkrong-nongkrong di luar, nggak ada. Nabi selesai mengerjakan kebutuhan di luar, harus dia keluar rumah. Setelah selesai, beliau pulang ke rumah. Nabi bukan orang yang suka nongkrong-nongkrong di luar, karena Nabi mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Kalau ibu-ibu bisa membuat suami ibu lebih senang bersama keluarga daripada di luar rumah, berarti ibu seorang istri yang soleha, insyaallah. Nah, usahakan itu, Bu. Walaupun banyak juga suami-suami yang berantakan, istrinya sudah berusaha tetap dia ndak mau, banyak juga Pak, suami-suami yang istri sudah berusaha, sudah soleh, sudah lemah lembut, tetap suami yang berantakan agamanya. Maka dalam kondisi seperti ini diperlukan terkadang sifat kesabaran, bersabar menerima yang namanya perlakuan-perlakuan buruk dari seorang pasangan hidup sambil terus menasihati.